Sudah? Sudah? Baca bersama-sama dengan saya. 3, 2, ya. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging telah nyata. Saudara masih ada di dalam perbuatan daging ini? Masih ada enggak? Pak Bu, masih ada enggak? Masih. Oke. Kalau kita katakan masih, semuanya kah? Enggak kan? Ada bagian-bagian tertentu. Oke. Kalau bagian-bagian itu, kau tahu dong bagian itu. Amin. Oke ya. Kau tahu bagian-bagian perbuatan daging itu. Dari ayat ini, perbuatan daging ini, sudah Anda tahu bahwa dan ada di bagian itu hidup saudara? Ada? Satu lagi. 2 Timotius. Saudara tahu di mana Timotius? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Kita sudah baca tadi Galatia. Ada di dalam hidup saudara masih ada? Masih. Oke. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 3, 2, ya. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang apa? Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba. Mereka akan membuat, mereka menyembuhkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah tetapi pada hakikatnya jauh. Lihat, ini diri kita berbicara diri kita ya. Kalau yang kau lihat tadi dalam kitab Galatia, sekarang kita lihat dalam 2 Timotius. Perhatikan ayat pertama. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Apa yang terjadi? Yaitu sekarang. Masa-masa yang sukar itu sekarang. Manusia mencintai. Pertanyaan saya, ada enggak? Mulai ayat 1 sampai ayat 5, ada enggak dalam diri kita? Ada enggak? Kita ulang baca kalian. Kalau kami ayat Galatia langsung konek kita ada. Sekarang kita 2 Timotius kalian belum konek. Ada enggak? Ya. Ada enggak? Ya. Saya enggak mau tanya. Bagian mana? Enggak mau tanya saya. Saya tidak mempermalukan di sini. Pokoknya yang kau tahu lah ada di sini. Dan perhatikan di sini dikatakan tadi di kitab Galatia, barang siapa melakukan itu tidak akan mendapat bagian. Berarti kita sendiri kan itu kan? Di luar itu tadi, seperti Jerry. Itu sendiri di luar, berkumpul dan tidak pernah kita mencari benar dan tidak pernah berkemenangan. Di sini dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan ayat yang kelima,
secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Berarti ada di gereja kan? Iya. Saudara kan di gereja kan? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memukul kota apa? Kekuatan ibadah. Ibadah itu sebenarnya harus menjadi nampak, kelihatan, berdampak perubahan hidupnya. Ibadah itu esensinya perubahan hidup. Tapi kalau dia beribadah tapi tidak pernah berubah hidupnya, dia bukan disebut orang beriman. Orang beriman itu, ini perlu dicatat. Orang beriman harus disertai dengan perubahan karakter. Kalau karakter udah berubah, itu bukan orang beriman. Itu orang dunia. Dan perhatikan di sini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Iman disebut orang beriman karena dia berubah. Semua orang bilang, aku orang beriman. Saya bilang, bohong. Cabul tetap cabul. Zina tetap zina. Selingkuh tetap selingkuh. Dia masih berani mengatakan aku orang beriman. Engkau tidak mengerti apa arti orang beriman. Orang beriman disebut orang beriman mereka yang mengalami perubahan karakter. Sekali lagi saya katakan. Mereka orang yang beriman disebut orang beriman adalah orang yang mengalami perubahan karakter. Kalau dia tidak mengalami perubahan karakter, sebesar apapun lu mengatakan itu orang beriman, bukan di hadapan Tuhan. Karena tidak bisa perbuatan daging dengan iman berjalan berbarengan, tidak bisa. Kalau kita sebut kita orang berbarengan, orang beriman, berarti kita memposisikan diri di dalam Tuhan. Jelas nggak? Jelas? Jadi kalau ada orang banyak berkata, aku orang beriman, tunjukkan kepada saya iman itu. Hasil imanmu itu apa? Kalau itu berkata orang beriman, zina tetap zina, cabul tetap cabul, selingkuh tetap selingkuh, itu orang beriman. Iman kepada siapa itu? Haleluya. Kalau orang menyebut dirinya orang beriman, dia sudah memposisikan dirinya di dalam Tuhan. Kalau dia memposisikan dirinya di dalam Tuhan, perubahan karakter ada, perubahan pola pikir ada, perubahan sikap hati ada, perubahan tujuan hidup ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah pelayanan, ada buah-buah dalam hidupnya. Itu yang disebut orang beriman.